ini. Ayam joper di suatu tempat yang militan banget dengan ayam joper, dia akan bagus. Ayam joper di tempat yang basicnya di situ kebanyakan ayam KUB, dia akan kalah. Jadi semua itu ada tempatnya masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur panjenengan sedoyo, bahasa Jawa. Dulur-dulur kabeh ini ya, yang dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Pulau Nias, sampai Pulau Rote apa coba nanti di komen ya. Nah, berkaitan dengan apa kok Mas kamu nengkreng malam-malam di sini apa? Saya waktu itu ada peternak Mas, sampean itu ayam sampean tuh nggak seberapa terkenal tuh Mas. Coba lihat di Facebook tuh banyak ayam AKY, ayam KUB, ayam sentul, ayam ulu, ayam dan sebagainya. Ya, ayam punya ulu tapi namanya ayam ulu kalau nggak salah. Ada waktu itu kawan ngomong. Akhirnya aku pantau-pantau kan ini segala macem. Nah, yang buat saya miris adalah ketika ada entah itu siapa mengkomentari satu jenis ayam dengan yang mungkin kurang elok lah. Kenapa kurang elok? Jadi yang ngomongin ayam prematur lah, belum siap inilah, ayam belum siap itulah, ayamnya masih beginilah, masih begitulah, dikomentari jelek-jelek. Kemungkinan saya bisa simpulkan karena saya sudah mengalami, karena saya juga dasarnya memang istilahnya pengusaha walaupun ecek-ecek seperti ini, itu adalah persaingan dagang rekan-rekan. Terlepas dari persaingan dagang itu, apakah kita menyikapinya harus seperti apa? Saran saya tidak usah ikut-ikut membuli satu produk orang lain yang belum tentu kita tahu asal usulnya, belum tahu kita jeripayahnya dia. Ada lagi yang komen ayam ngabisin puluhan juta opo nih dan sebagainya. Jangan itu, hal-hal seperti itu tidak bagus. Kita harus berkaca pada diri kita sendirilah. Kita sebelum komen kayak gitu, kita punya produk apa, kita lakukan apa dalam dunia perpitian kampung di Indonesia ini. Ayo, coba ku tanya. Jadi ndak boleh kita harus saling membuli. Nih, contohnya apa? Memang ketika kita main genetik petelur, ayam petelur identik dengan jenggirnya yang seperti ini. Tuh. Memang warnanya terus banyak yang merah seperti ini. Duh, sayangnya peteng sih, yang merah. Itu karena bawaan genetik petelur. Kalau itu sekali silang. Nah, ini punya saya kok Mas, punyamu kok lahirnya bagus tuh. Yang kental dengan genetik petelurnya, yaitu yang membawa warnanya, kentalnya malah kental ke jantannya, tapi betinanya masih bisa warna-warni. Yaitu trik-trik yang saya lakukan. Nah, seperti ini. Ini kalau orang nyinyir dikatakan itu warna ayam petelur nih. Kalau orang nyinyir, semprol. Nah, ini kalau orang nyinyir. Pada ini patrolio nang kampung-kampung banyak ayam kampung yang jenis ini. Kakinya kayak gitu nih. Warnanya nih kayak ayam kampung. Kalau orang nyinyir itu karena persaingan dagang dikatakan ayam ini, ayam itu, ayam ini, ayam itu. Nah, terus Mas, yang harus saya beli ini apa? Sesuaikan pasar. Kita nggak boleh jelek-jelekin produk orang lain. Kita nggak boleh jelekin joper, kita nggak boleh jelekin ayamku, kita nggak boleh jelekin ayam AKY, kita nggak boleh jelekin ayam KUB. Kita nggak bisa jelekin ayam orang lain karena belum tentu sesuai. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan. Daerah saya ayam A itu ndak laku, yang laku ayam jenis B. Karena daerah saya banyak banget breeder ayam kampung kayak saya ini, jadi nggak mungkin ayam yang warnanya banyak putihnya, oleh saya sebut banyak putihnya banyak merahnya itu nggak seberapa laku. Yang dilirik yang warna birik-birik melontang-melontang hitam seperti ini. Daerah orang lain di mana? Belum tentu. Bisa jadi ayam A itu sangat difavoritkan. Jadi istilahnya begini, saya pernah mengkutip kata-kata di Instagram, bukan mengkutip ya, saya mencermati kata di Instagram. Ketika mobil sedan taruhlah sedan Timor lah kita bahasakan. Sedan Timor itu produk Indonesia yang gagal dulu zamannya Pak Harto, itu punyanya anak Pak Soeharto dulu. Sedan Timor itu ketika dijual ke tukang rongsokan, ditawar dengan orang rongsokan murah.
Karena yang ditimbang cuma wesine tok. Akhirnya masuklah ke klub Jeep atau Katana Gym nih. Mau dijual di situ murah. Karena apa? Karena orang lihatnya mobil Oppo, karena kalangan itu sukanya mobil Jeep. Masuklah ke mobil Avanza. Dia lagi mobil sedan apa, sedan tua seperti ini, murah. Ketika dia masuk di komunitas sedan timur, itu akan dihargai mahal. Karena apa? Karena dia masuk di lingkungan yang pas, di lingkungan yang satu arah, yang satu pemikiran, satu kebutuhan. Kita bisa artikan ini, ayam chopper di suatu tempat yang militan banget dengan ayam chopper, dia akan bagus. Ayam chopper di tempat yang basicnya di situ kebanyakan ayam KUB, dia akan kalah. Jadi semua itu ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau kita saling membuli tidak bagus kayak gitu. Karena kenapa? Saya juga walaupun pengusaha ecek-ecek kayak gini sudah mulai digoyang nih sama persaingan dagang nih. Ayam sana, ayam begini, ayam sana begini. Itu terlepas dengan hal itu, ngapa saya ambil pusing? Orang rezeki yang ngatur bukan dia, ya enggak? Hilang satu, ya kalau Gusti Allah ngehendakin ada ganti yang lebih besar, kita nggak tahu. Kayak saya kemarin baru rugi sekian, ya lewatin aja walaupun pening, tapi kita nggak tahu nanti digantinya lewat mana dan sebagainya. Wis, akhirnya ya dipikir simpel aja sih rekan-rekan. Yang penting kalau rekan-rekan, Mas saya mau pengen induan nih, cari amannya apa? Biar produksi telur tidak tekor dengan kos pakan. Amannya apa, Mas? Cari ayam yang tidak angkrem. Kenapa? Karena itu mempersingkat atau memotong durasi ayam itu terus bertelur. Kalau kita sudah nggak punya ayam yang nggak angkrem, ya rugi. Kenapa kok sampai nggak nyarankan pakai AK? Kalau ada KUB, ada ayam kayak sampai ayam AKY dan sebagainya yang nggak angkrem, kok sampai lebih sarankan itu? Padahal AK kan ciri khasnya ayam kampung asli, ciri khasnya begini, begitu, dagingnya ulet dan sebagainya. Sebelum kita berangkat ke sana, saya mengatakan bahwa ketika kita main dengan indukan, kalau kos pakan itu tekor dengan produksi telur, ya mau dibagaimanapun kita tetap tipis. Karena saya memegang prinsip, ketika saya bikin indukan, bukan yang saya ekor nanti dia produksi DOC-nya sekian, saya hitung masih untung, enggak. Saya persempit lagi, saya hitung dia dengan produksi telurnya. Ketika produksi telur masih untung, apalagi dengan produksi DOC. Mikirnya begitu, kita pikir begitu. Nah tadi aku ngomong apa? Kalau masalah KUB dan AKY terus ayam kampung yang lain ndak ada, ya silahkan. Banyak ayam-ayam petelur, ayam ras yang ketika di sekitar kita nurunin DOC, ya siapa tahu ada selip 1, 2 atau 10 dari sekian ribu, besarkan saja untuk jadikan jago. Kenapa? Kamu sudah punya bahan, punya genetik. Apa yang diambil sih, Mas? Produksi telur dan sifat tidak angkremnya. Karena apa? Setiap persilangan itu kurang lebih sekitar 70% itu diambil dari genetik jantan. Lah, ngopo kok iki jenggere mengono? Karena ada genetik tipikal petelur. Perhatikan semua ayam silangan yang tidak mempunyai sifat angkrem yang umumnya ada di Indonesia ini dari breeder-breeder. Perhatikan, kebanyakan jenggernya akan seperti itu. Dan yang tidak bisa ditolong lagi adalah buntut. Cermati, kebanyakan ayam yang produksi telurnya bagus, buntutnya pasti jentar. Jentar itu dalam arti gini loh, net apa, jentit seperti itu loh. Karena itu genetik ayam, ciri-ciri jagonya yang bertelur itu pasti buntutnya jentit. Ayam-ayam yang enggak jentit, contohnya Bangkok, produksi telurnya pasti sedikit. Ya enggak ayam yang ekornya enggak ngangkat-ngangkat seperti itu. Nah itu genetik ayam. Perhatikan semua jenis ayam lah. Kayaknya hampir semua lah yang punya ayam, nyiptain ayam kampung yang produksi telurnya bagus dan tidak angkrem. Oke. Nah ini bahan indukan. Jantannya dari persilangan saya untuk membuat itu selip 1 tuh yang betina. Ini adalah bahannya untuk membuat. Kita geser lagi ke sini. Ini adalah hasil
mama hasil yang betina itu tadi disilang dengan bangkok. Hasilnya seperti ini. Tonglor-tonglor, kakinya ada yang kuning, ada yang hitam, warnanya ada yang jali, ada yang ini. Jenggernya sudah hilang. Jenggernya sudah menjengger bangkok atau menjengger kampung. Nggak bisa kita katakan rekan-rekan bahwa ayam kampung itu harus begini. Nggak, ayam kampung itu genetik jenisnya itu macam-macam. Ada yang sikil kuning, ada yang sikil hitam, ada yang berjengger, ada yang enggak. Mas, kebanyakan kok punya sampean yang jengger-jenggernya kayak gitu dikit nih, yang jengger-jengger begini dikit. Kebanyakan yang jengger tipis-tipis seperti ini. Ya, itu mungkin suatu kelebihan dikit yang dianugerahkan dari Allah untuk saya dapat ngilangin yang jengger-jenggernya imut-imut kayak gini, tapi dia ndak angkrem. Lah, apa yang tetap harus kita jaga ketika kita membuat ayam baru atau jenis baru atau genetik baru di dunia per ayam kampungan? Sering saya katakan, bukan memang peternak menginginkan pertumbuhan yang begitu cepat. Iya, peternak menginginkan begitu cepat, tapi pedagang apakah bisa menerima dengan bentuk ayam yang gimbul-gimbul seperti silangan perdana kita itu, silangan kita yang gembul-gembul seperti ini, yang pendek cebol-cebol bulat seperti ini? Nah, apakah pengepul bisa menerima? Belum tentu pengepul bisa menerima tuh pendek-pendek cebol, karena itu kental sekali dengan genetik broilernya. Belum tentu, karena secara garis lurus ayam kampung tetap dipertimbangkan warna dagingnya itu kemerahan, uletnya, teksturnya. Tuh. Kalau berbicara warna tergantung lagi di setiap daerah, tapi memang kebanyakan ya itulah, pokoknya intinya saya malah tidak enak nanti ke depan. Saya malah ngelek-ngelek juga nanti. Intinya rekan-rekan, dari setiap apapun jenis ayam kita tidak boleh membuli, karena ada masing-masing grade-nya. Dia mungkin di wilayah A bagus, di wilayah B bagus. Jadi yang jelas kebutuhan di suatu tempat itu berbeda. Jadi tidak boleh asal bully. Oke, jadi itu dulur-dulur pencerahan untuk Mas, saya mau pilih ayam mana sih? Nah, itu jawaban singkatnya adalah sesuaikan dengan pasar di tempat Anda. Banyak jenis ayam, apakah terus kita harus merasa risau? Enggak. Karena saya pernah baca komen, suatu saat ayam kampung asli akan punah. Begitu bahasanya. Justru karena apa? Karena dia mungkin lihat saya banyak nyilangin ini loh. Dia ada bahasa gitu. Justru dengan adanya ini terjagalah ayam kampung. Kalau kita mengandalkan ayam kampung asli yang dengan sifat ramnya seperti itu, nggak akan bisa menuin pasar, nggak akan. Tapi apakah tetap ada ayam kampung asli? Ada. Orang-orang rumahan itu nggak banyak yang punya ayam silangan macam ini, nggak banyak. Jadi akan tetap ada. Justru ini suatu saat ketika ayam kampung asli benar-benar punah tuh udah banyak model genetik tuh. Silsilah ayam kampung lagi baca di internet tuh banyak. Dari mana tuh banyak, dari Umbul, Kapok dan sebagainya lah. Pokoknya banyak. Ketika udah ada nih ayam KUB, Ulu, Sentul, AKS ayam kampung super istimewirku ini mau tak jenengi apa nggak ngerti ki ayam gue. Ketika ayam kampung asli musnah, taruhlah ini ada lagi insinyur datang ngumpulin semua genetik ini jadiin satu, tumbuh lagi. Yang penting secara garis besarnya dia kemiripan bentuk, kemiripan daging, kemiripan rasa tetap secara garis besar atau garis lurus tetap di jalur koridor, yaitu kecirikhasan ayam kampung. Oke, jadi itu rekan-rekan, jadi tidak usah bingung. Mas, saya mau milih ayam apa? Sudah tak jelasin. Produksi telurnya begini, begitu, sesuaikan pasar pokoknya itu. Jadi itu dulu rekan-rekan, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku semua, semoga sehat, tetap semangat, salam sukses, istimewa, wir.